Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Nursahia dengan NPM 2024001007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar teknologi informasi dan mari kita mulai. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang memungkinkan data diubah menjadi informasi, lalu informasi itu dipakai untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Lanjut, ada sejarah teknologi informasi. Ini ada era komputer generasi pertama itu tahun 1940-an dan ada perkembangan internet 1960 sampai 1990 dan ada revolusi digital itu tahun 2000-an dan era AI dan big data yaitu tahun sekarang. Nah, teknologi informasi ini berkembang dari komputer generasi awal yang masih sangat besar dan terbatas, kemudian muncul internet, lalu berkembang pesat di era digital, hingga sekarang memasuki era kecerdasan buatan dan big data. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam kehidupan. Yang pertama ada alat komunikasi global, yang kedua pendukung pengambilan keputusan, yang ketiga otomatisasi pekerjaan, dan yang keempat akses informasi cepat. Teknologi informasi ini berperan sebagai penghubung antar manusia, membantu perusahaan maupun individu mengambil keputusan berbasis data, mengotomatisasi pekerjaan yang repetitif, serta memberi akses cepat terhadap informasi dari seluruh dunia. Selanjutnya ada komponen teknologi informasi. Yang pertama hardware, software, brainware, data, dan jaringan. Nah, teknologi informasi ini tidak hanya soal komputer. Ada hardware seperti laptop atau HP, software seperti aplikasi, brainware yaitu manusia atau pengguna, dan data sebagai bahan olahan, serta jaringan agar semua bisa saling terhubung. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang bisnis, yang ketiga di bidang kesehatan, dan yang keempat di bidang pemerintahan. Nah, teknologi informasi membawa perubahan besar di berbagai sektor. Di pendidikan ada sistem belajar online, di bisnis ada marketplace, di kesehatan ada telemedicine, dan di pemerintahan ada layanan digital seperti pajak atau administrasi online. Nah, selanjutnya ada dampak positif teknologi informasi, yaitu mempercepat komunikasi, yang kedua akses informasi global, efisiensi kerja dan biaya, dan kolaborasi tanpa batas. Nah, dampak positif teknologi informasi ini terlihat jelas ya, komunikasinya makin cepat, informasi bisa diakses sama siapa aja, pekerjaan juga bisa lebih efisien, dan kerjasama bisa dilakukan lintas negara dengan mudah. Nah, karena tadi sudah dampak positif, sekarang ada dampak negatif dari teknologi informasi, yaitu ketergantungan teknologi, cybercrime atau hacking, yaitu atau pencurian data, penyebaran hoax, dan isu privacy dan keamanan data. Nah, selain manfaat, teknologi informasi juga bisa membawa resiko ya. Banyak orang jadi terlalu bergantung pada teknologi digital, berita palsu mudah tersebar, dan keamanan data jadi tantangan besar. Selanjutnya ada tren teknologi informasi saat ini. Nah, yang pertama ini yang sangat-sangat tren adalah artificial intelligence atau AI, lalu big data dan data analitik, cloud computing, internet of things. Nah, saat ini teknologi informasi terus berkembang. AI digunakan untuk otomasi, big data untuk analisis, cloud untuk penyimpanan online, IoT untuk perangkat pintar, dan keamanan cyber makin penting untuk melindungi data. Selanjutnya kesimpulan. Nah, teknologi informasi ini bagian penting dalam kehidupan modern, membawa peluang besar dan tantangan, dan pemanfaatannya harus bijak dan bertanggung jawab. Teknologi informasi adalah pondasi utama kehidupan di era digital. Pemanfaatannya harus diarahkan ke hal positif agar memberi manfaat luas, bukan hanya untuk menimbulkan masalah. Terima kasih.